Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di Kalam Hikmah dari Salma Santri. Apa kabar? Tetap bersemangat untuk bertobat dan terus mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, Sa'ad bin Hilal rahimahullah mengutarakan bahwa ketika seorang hamba melakukan suatu dosa, ia masih tetap diberikan 4 anugerah. Allah tidak menutup rezekinya, Allah tidak mencabut kesehatannya, Allah tidak menampakkan dosanya, dan Allah juga tidak mensegerakan siksanya di dunia. Maka pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri kita setelah itu adalah, sebagaimana yang terus-menerus diulang dalam Quran surat Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang akan kita dustakan? 4 hal yang disebutkan oleh Sa'ad bin Hilal adalah 4 hal yang menjadi bukti kasih sayang Allah dan bukti bahwa Allah selalu mendahulukan rahmatnya dibandingkan murkanya. Kita tentu bisa membayangkan bagaimana jadinya jika Allah menutup pintu rezekinya dari kita. Bagaimana kita akan hidup di dunia ini? Kehidupan yang kita jalani saat ini saja adalah rezeki dari Allah. Sebelum kemudian penghidupan yang menyertai kita menjadi rezeki tambahan setelahnya. Hanya saja kemurahan Allah ini banyak melalaikan kita. Kita merasa baik, kita merasa tidak khawatir akan dosa dan perilaku buruk yang kita lakukan. Padahal harusnya kita malu. Allah yang memberi kita kehidupan, Allah pula yang memberi kita penghidupan. Lalu pantaskah jika kita terus-menerus menyetorkan kepada Allah laporan-laporan buruk yang berisi dosa kemaksiatan dan kedurhakaan kita kepadanya? Sahabat, kita mungkin sering mendengar atau bahkan mungkin kita juga mengatakannya, kesehatan adalah hal yang mahal, kesehatan tidak ada gantinya, atau hal-hal semacam itu yang intinya mengatakan bahwa kesehatan adalah suatu hal yang berharga. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah, bahwa itu adalah kasih sayangnya yang diberikan kepada kita, padahal kita melakukan begitu banyak dosa. Coba bayangkan jika seandainya Allah memberikan satu penyakit untuk satu dosa pada diri kita, kira-kira ada berapa banyak penyakit di dalam diri kita? Juga kita tidak membayangkan betapa malunya kita jika seandainya Allah membuat kita memiliki satu bintik hitam di wajah kita ketika kita melakukan satu dosa, atau tiba-tiba terpampang di depan pintu rumah kita ketika kita melakukan satu dosa. Sebuah kertas tiba-tiba tertempel di depan pintu rumah kita dan tertulis nama serta perbuatan dosa kita, di mana semua orang yang melewati rumah kita atau datang ke rumah kita bisa membacanya, dan tulisan itu tidak akan hilang kecuali Allah mengampuninya. Kedua hal ini, kesehatan dan tertutupnya dosa, harusnya menjadi kesempatan untuk kita untuk segera melebur, menghapus dan menghilangkan dosa-dosa kita dengan terus memohon ampunan kepada Allah, menyesali dan bertaubat atas apa yang telah kita lakukan, juga menambalnya, menggantinya dengan amal-amal kebaikan. Kita tentu harusnya belajar dari kaum-kaum sebelum kita, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan bala tentaranya, dan kaum-kaum lain yang mendustakan nabi mereka, yang langsung diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertaubat. Maka sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan kemurahan, mendapatkan tangguhan waktu untuk bertaubat, bukankah harusnya kita memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik? Sahabat, setelah kita mengetahui 4 anugerah yang sering kali kita remehkan ini,
Maka mari mulai sekarang kita belajar untuk menghargai, belajar untuk memanfaatkan anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk terus waspada dan mawas diri akan segala aib, celah, kelemahan dan kekurangan di dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.